Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini ada pengembangan di sistem informasi akademik ya. Nah, salah satunya yaitu di fitur yang ada di user dosen. Nah, yang akan saya sampaikan di sini yaitu di user dosen itu ada pengaturan yang lebih fleksibel terkait dengan penilaian atau bobot penilaian terhadap prestasi mahasiswa ya, yaitu terkait apa? Yaitu bobot penilaian terkait dengan keaktifan, kemudian tugas luaran atau proyek, kemudian UTS, UAS itu berapa persen gitu, masing-masing berapa persen. Nah, kalau sebelumnya itu adalah statis, jadi semua dibuat sama gitu ya, jadi dibuat sama semua, padahal untuk bobot di masing-masing prodi itu kan berbeda. Nah, di sini bisa kita setting masing-masing dari mata kuliah yang diampu oleh dosen. Jadi nanti mungkin mata kuliahnya pun sama, tapi karena teknik penilaiannya itu berbeda dari dosen satu dengan yang lain, itu bisa disetting secara berbeda juga. Oke, jadi masuk ke user dosen biasa untuk masukkan username dan password. Oke. Nah, kemudian di mana kita menentukan atau mengatur terkait dengan bobot masing-masing kriteria penilaian tersebut, yaitu masuk pada kelas kuliah aktif. Oke. Nah, di sana ada menu atau tombol yang berdampingan dengan upload RPS ya. Nanti untuk RPS itu ada update sendiri ya. Jadi sebelumnya itu upload, nah nanti akan input atau memasukkan per CPMK, sub CPMK, dan juga pengaturan input terkait dengan materi yang disampaikan per sesi ya. Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas di lain waktu. Nah, oke, kembali ke bobot penilaian. Nah, di sini ada mata kuliah ya, kemudian di sini ada untuk melihat terkait dengan jurnal dan lain sebagainya. Ini saya tampilkan sedikit dulu. Ini adalah untuk jurnal, kemudian ini untuk absensi. Ini ya. Kemudian nilai. Nah, nilai ada keaktifan, tugas, UTS, UAS, dan proyek. Nah, ini nanti bisa kita atur persentasenya. Nah, defaultnya adalah ini ya, defaultnya ini. Nah, ini nanti bisa diupdate di sistem. Oke. Nah, di mana kita bisa menentukan, yaitu di bobot nilai ini. Ya, klik. Nah, untuk identitas mata kuliah, itu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian SKS ya, kemudian program studinya. Oke. Nah, kemudian bobot itu kita atur di sini ya. Untuk bobot ini nanti totalnya harus 100%, karena bobot di sini kan penghitungannya adalah apabila sudah terpenuhi semua, berarti kan 100% harus terpenuhi gitu ya. 100% harus 100%. Oke, misalkan kita atur untuk bobotnya. Misalkan keaktifan, ini kita berikan penilaian misalkan 15 ya. Keaktifan itu ya misalkan kehadiran, aktif di kelas, dan sebagainya. Nah, ini nanti dari inputannya ada fitur sendiri lagi ya. Nanti saya sampaikan di lain waktu. Kemudian proyek, misalkan ini kita berikan 25. Nah, di sini sudah terpenuhi 70%. Nah, kemudian tugas misalkan 20. Ini 80%. Oke. Kemudian UTS juga 20 misalkan.
Nah, kemudian untuk yang terakhir itu adalah UAS, itu harus terpenuhi 100 gitu. Nah, di sini pun nanti kalaupun belum terpenuhi 100, di sini akan tidak bisa disimpan gitu. Ya karena memang harus 100%. Nah, 100% untuk UAS misalkan kita berikan bobot 20% dari keseluruhan. Nah, ini akan terkunci semua. Nah, seperti ini. Kemudian baru disimpan. Nah, ini total 100% ya. Jadi sudah terpenuhi. Simpan. Bobot nilai berhasil disimpan. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, nah, ini sudah terkunci. Artinya apa? Bobot ini tidak boleh dirubah-rubah. Jadi ditentukan di awal perkuliahan. Setelah disimpan ya sudah. Gitu. Tidak boleh dirubah lagi pada saat perkuliahan sudah berjalan. Karena apa? Ya mempengaruhi nilai mahasiswa nanti. Gitu. Jadi ini harus di setting di awal sebelum perkuliahan dimulai. Oke, kemudian kita bisa melihat di mana tadi? Nah, kita lihat di input nilai. Oke, kemudian kita lihat di sini input nilai ya di mata kuliah pengantar bisnis ya tadi. Input. Nah, keaktifan 15. Tugas 20. UTS 20. Proyek 25. Kemudian UAS 20. Nah, inilah apa yang sudah disetting di sebelumnya tadi ya, bobotnya. Nah, kemudian untuk input nilai, nah ini kita coba dari sini ya, walaupun nanti ada fitur sendiri untuk menginput ini tidak dari sini. Artinya ada inputan lagi di mana nanti otomatis akan masuk ke kelompok atau komponen dari penilaian ini. Oke, kita lihat misalkan di sini kita isi nilainya misalkan 85. Nah, otomatis nanti untuk abjad itu berubah sendiri sesuai dengan bobot dari perhitungan masing-masing persentase ini tadi. Itu, ini muncul E ya, karena memang nilainya walaupun 85 tapi ini kan bobotnya hanya 15% gitu. Nih misalkan kita isi 90 90 ya. Masih karena apa? Bobotnya masih ini di 15 sama 20 masih 30%. Ini masih jauh dari setengah gitu. Ini misalkan kita isi 95. Nah, setelah kita isi 3 komponen dengan bobot yang sekian ini 15, 20, 20 berarti kan ini 40, 55 ya bobotnya. Dengan nilai sekian itu masih mendapat nilai D. Kemudian proyek ini bobotnya yang paling banyak. Misalkan kita isi 90. Maka di sini langsung naik di nilai abjadnya atau grade-nya itu adalah ini B ya. Kemudian di sini misalkan UAS ini mendapat misalkan 75. Nah, dia mendapat nilai A-. Nah, seperti itu. Dan proses inputnya menyimpan datanya itu otomatis ya. Jadi tidak perlu menyimpan menggunakan tombol simpan, itu tidak. Jadi nanti satu baris itu diisi full nanti akan tersimpan otomatis. Ya. Demikian juga nanti untuk selanjutnya seperti itu, baris kedua, data kedua, dan seterusnya. Itu jadi otomatis tersimpan seperti itu. Tapi untuk nilai ini nanti Bapak Ibu ya, jadi untuk nilai angka itu memang keluar di mahasiswa, itu kelihatan. Ya memang ini untuk biar mahasiswa itu memantau prestasinya setiap saat. Tujuannya apa? Biar bisa memperbaiki kalau memang nilainya itu masih kurang. Itu jadi meningkatkan mungkin belajarnya atau meningkatkan dengan mengerjakan tugas yang sebaik-baiknya gitu. Tapi untuk nilai akhir untuk abjad itu tidak ditampilkan. Gitu. Karena ini adalah nilai akhir, di mana nilai akhir ini ya nanti bisa dilihat di akhir gitu, di akhir perkuliahan.
Nah, kemudian kalau misalkan sudah selesai, itu bagaimana agar nilainya itu tersimpan permanen dan juga dapat dilihat oleh mahasiswa. Artinya ini nanti dikirim ke bagian akademik gitu. Nah, di sini di bawah, nah ini ada tombol simpan permanen. Di mana tombol simpan permanen ini hanya digunakan untuk penyimpanan akhir setelah semua itu sudah direvisi, sudah dinilai dengan benar. Ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat ya, untuk nilai dari mahasiswa dengan NIM sekian, itu ini belum saya simpan, belum saya klik simpan ya, karena memang tidak ada tombolnya gitu, tombol simpan. Kita lihat di hasil di nilai di kelas kuliah. Oke, kemudian di sini, oke, nilai. Nah, di sini muncul ya, nilainya ada ini ya. Jadi walaupun tidak disimpan tombol simpan karena tombolnya memang tidak ada, itu otomatis akan tersimpan seperti ini. Nah, kenapa ini keluar nilai abjad? Karena ini untuk dosen. Sehingga ini tidak masalah keluar nilainya. Karena apa? Ya untuk melihat di sini nilainya itu sudah berapa. Tapi di mahasiswa ini nanti tidak akan muncul. Ya, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin ini ya yang mungkin menjadi salah satu update dari sistem informasi akademik terkait dengan pengaturan bobot nilai dari masing-masing komponen penilaian mahasiswa. Oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.